Kasihan sih. Lu masih muda udah gila. Kasihan lo. Masih muda udah gila. Ah, parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka, berita yang sangat membuat kami atau kita semua tentunya, khususnya umat Islam yang terluka dan ikut bersedih dengan adanya penusukan yang dialami oleh Tuan Syekh Ali ya. Simpang siur kasus ini, katanya yang menusuk ini adalah orang gila. Sebenarnya gua itu setuju kalau dia itu gila. Kenapa? Karena menurut logika cuy, kalau dia orang waras, kalau gangguan otaknya nggak keganggu, dia gak mungkin datang atau misalkan merencanain untuk menusuk ulama. Gak mungkin. Kenapa dia menusuk? Ya karena itu otaknya keganggu. Diganggu oleh apa? Mungkin duit. Mungkin ya, entah apa motifnya. Atau ya mungkin ada orang yang bayar dia untuk melakukan hal itu. Jadi jelas, dia itu tidak waras. Dia itu ada gangguan pada otaknya. Kalau orang waras ketemu ulama, dia pasti sungkem. Dia pasti, ya logika lah. Kita aja ini, gue kalau misalkan ketemu orang-orang yang katakanlah ustadz ataupun ulama-ulama besar, pasti nunduk. Dan ada keinginan kita itu ingin belajar, ingin seperti beliau. Jangan gue lah, orang tukang mabok, preman pasar, kalau ketemu ulama, mereka hormat cuy. Nah si kampret ini, ada ulama datang, ulama besar, mengisi tausiah di sana, malah ditusuk. Apalagi kalau misalkan bukan karena otaknya keganggu. Gila itu kan bukan sekedar gila gangguan jiwa nggak waras. Meskipun ada berita dari orang tuanya, dia udah mengalami gangguan jiwa selama 4 tahun. Bullshit. Yang gue benarkan di sini adalah gangguan otak dia terganggu mungkin oleh sesuatu hal. Mungkin ada yang nyuruh dia untuk menusuk. Mungkin. Tapi yang jelas, motifnya apa? Kalaupun memang benar dia sudah 4 tahun yang lalu gila atau gangguan otaknya itu keganggu, sudah dari 4 tahun lalu, kenapa sasarannya harus ulama besar? Kenapa sasarannya selalu ulama? Kenapa? Banyak berita simpang siur kalau dia itu gak waras. Dan kalau kita lihat videonya, kalau kita saksikan secara seksama videonya, penusukan Syekh Ali Jaber. Inilah suasana Masjid Falahuddin di Kelurahan Jawatan, Utara Barat Bandar Lampung, Bandar Lampung. Ini mengaku peristiwa ini merupakan hal baru setelah 12 tahun berada di Indonesia. Mana video penusukannya? Yang datang ke panggung untuk berfoto. Saat itulah Stop. Nih kita ulang lagi sedikit. Dalam kesempatan itu, ia meminta ibu sang anak datang ke panggung untuk berfoto. Tuh. Saat itulah tersangka lari dari kerumunan, dari kumpulan, dari jemaah ya yang menyaksikan. Terus dia lari ke panggung, langsung menusuk Syekh Ali. Kenapa harus? Kalau misalkan dia konslet dari 4 tahun lalu, kenapa kok bisa terarah begini? Ya. Terus dia bawa pisau dari mana pisaunya?
ada yang ngasih atau sengaja bawa dari rumah, udah direncanakan. Terus katanya ada yang bilang dia juga selalu halusinasi. Mungkin terbayang-bayang. Jadi bisa disimpulkan ini memang sudah direncanakan. Dan dia sudah niat mau menusuk Tuan Syekh. Menusuk Syekh Ali ini. Ya. Dan ini orang-orang goblok, orang-orang tolol, orang-orang bego. Dan tak lupa saya pun terima kasih kepada Bapak Polisi yang telah mengusut tuntas kasus ini dan tidak menerima begitu saja penjelasan dari sang ibu atau sang orang tua dari tersangka ini ya. Terima kasih, respect buat Bapak Polisi, tuntaskan Pak. Kita lihat juga Instagramnya cuy. Alfian Andrian Alvin. No. 24 April 2018. Kita 2 tahun lalu ya. 24 April. Unik ya. Kasihan sih. Lu masih muda udah gila. Kasihan gua. Masih muda udah gila. Parah. Dan kasus seperti ini harus dituntaskan harus setuntas-tuntasnya, jangan sampai takutnya nih kalau dia bebas terus hanya sekedar masuk rumah sakit jiwa, takutnya bakal makin banyak lagi orang-orang yang gila dadakan. Respect Bapak Polisi. Saya mohon tuntaskan kasus ini. Jangan sampai gara-gara satu orang kampret ini, gara-gara satu orang ini hukum jadi nggak jelas gitu ya. Lemah. Oke. Tolong tuntaskan setuntas-tuntasnya. Jangan lemah. Thanks for watching. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.